Pada abad ke-17, di tanah Jawa yang dipenuhi hutan lebat, kerajaan-kerajaan bersaing untuk mempertahankan kejayaannya. Namun, di antara semua itu, satu nama mencuat sebagai simbol kekuatan dan ambisi, Kesultanan Mataram. Di bawah kepemimpinan Sultan Agung, kerajaan ini bukan hanya berkembang menjadi kekuatan politik yang dominan, tetapi juga menjadi mimpi buruk bagi kekuatan asing yang ingin mencengkeram Nusantara. Namun, di sisi lain, sebuah kekuatan asing perlahan mengakar. Verenigde Ostische Compagnie, atau lebih dikenal dengan VOC, tidak datang dengan pedang terhunus, tetapi dengan dagang, tipu daya, dan akhirnya, kekerasan. Mereka menjanjikan keuntungan kepada kerajaan lokal. Tapi di balik perjanjian itu, tersembunyi niat menguasai. Benturan dua kekuatan besar ini tak terhindarkan. Perang besar pun pecah, sebuah konflik berdarah antara Kesultanan Mataram yang ingin menyatukan Jawa, melawan VOC yang ingin menguasai perdagangan dan wilayah. Pertempuran ini bukan sekadar soal wilayah, tapi juga soal kehormatan, kedaulatan, dan masa depan bangsa. Lalu, bagaimana sebenarnya perang Mataram versus VOC terjadi? Siapa yang berada di balik strategi militer, pengkhianatan, dan persekutuan rahasia yang menentukan jalannya sejarah? Inilah kisah perjuangan besar yang terlupakan, Perang Mataram melawan VOC. Kesultanan Mataram berdiri sebagai kekuatan terbesar di Jawa pada awal abad ke-17. Di bawah pemerintahan Sultan Agung, kerajaan ini mengalami ekspansi besar-besaran, menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya dan memperluas pengaruh politik serta militer. Sultan Agung memiliki ambisi besar, menyatukan seluruh pulau Jawa di bawah Panji Mataram. Sementara itu, VOC mulai mendirikan markas dagangnya di Batavia setelah merebutnya dari Kesultanan Banten. Mereka melihat Jawa bukan hanya sebagai jalur perdagangan rempah, tapi juga sebagai wilayah strategis yang harus dikuasai demi menjaga jalur distribusi dagang mereka ke Eropa. VOC mulai ikut campur dalam urusan politik kerajaan-kerajaan lokal. Menawarkan bantuan militer atau perjanjian ekonomi, lalu perlahan mengikis kedaulatan lokal. Sultan Agung menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh VOC. Bagi sang Sultan, VOC bukan hanya ancaman terhadap wilayah kekuasaan, tapi juga ancaman terhadap kemandirian Nusantara. Maka dimulailah sebuah strategi besar untuk mengusir VOC dari tanah Jawa. Ia mempersiapkan pasukan, memperkuat logistik, dan membangun semangat nasionalisme jauh sebelum konsep itu dikenal secara modern. Namun, VOC tidak tinggal diam. Mereka memperkuat pertahanan di Batavia, memperbarui benteng, dan menjalin persekutuan dengan kerajaan-kerajaan yang tidak sejalan dengan Mataram. Disinilah awal mula dari apa yang akan menjadi konflik militer terbesar antara kerajaan lokal dan kekuatan kolonial asing di Nusantara. Sebuah pertanyaan penting muncul. Apakah Mataram benar-benar siap menghadapi VOC yang memiliki persenjataan modern, pasokan logistik dari luar negeri, dan taktik perang yang terlatih? Pada tahun 1628, Sultan Agung mengirim ekspedisi besar-besaran ke Batavia. Ribuan prajurit Mataram dikirim dengan semangat jihad dan kemerdekaan. Tujuannya jelas, menggulingkan VOC dari pusat kekuasaannya dan menunjukkan bahwa tanah Jawa bukan milik asing. Serangan ini menjadi titik puncak dari ketegangan yang telah lama membara. Pasukan Mataram melancarkan serangan darat dan berusaha mengepung Batavia. Namun, mereka dihadapkan dengan benteng pertahanan VOC yang kokoh dan persenjataan artileri berat. Pasukan Mataram, yang terbiasa dengan perang darat di hutan dan sawah, kesulitan menembus pertahanan modern ala Eropa. Tak hanya itu, VOC memiliki pasokan logistik yang kuat lewat jalur laut. Sedangkan pasukan Mataram harus bergantung pada pasokan dari daerah pedalaman. Saat logistik mulai menipis, pasukan mulai kelelahan, dan strategi VOC untuk menahan dan melemahkan perlahan mulai berhasil. Sultan Agung tidak menyerah. Di tahun 1629, ia kembali mengirim pasukan gelombang kedua dengan taktik yang lebih matang. Namun lagi-lagi, cuaca buruk, wabah penyakit, dan pengkhianatan dari pihak lokal membuat serangan ini kembali gagal. VOC bahkan berhasil menghancurkan perbekalan Mataram sebelum mereka mencapai Batavia. Kegagalan ini tidak menghentikan semangat perlawanan.
Tapi satu hal menjadi jelas, melawan VOC secara langsung dalam bentuk perang konvensional bukan hal yang mudah. Maka strategi harus diubah, dari frontal ke infiltrasi. Pasca kegagalan 2 kali ekspedisi ke Batavia, Sultan Agung menyadari bahwa kekuatan VOC tidak bisa dikalahkan hanya dengan jumlah pasukan. Ia mulai menggunakan strategi yang lebih kompleks, perang urat saraf, diplomasi, dan sabotase. Mataram mulai mengincar sekutu-sekutu lokal VOC dan membentuk persekutuan rahasia dengan kerajaan-kerajaan yang juga tidak senang dengan kehadiran Belanda. Sultan Agung juga mencoba menyerang ekonomi VOC. Ia melarang rakyatnya berdagang dengan Belanda dan mencoba membentuk jaringan perdagangan sendiri melalui pelabuhan-pelabuhan kecil yang tidak diawasi VOC. Ini adalah bentuk perlawanan ekonomi yang jarang dibahas dalam buku sejarah. Di sisi lain, VOC merespons dengan taktik pecah belah. Mereka menyuap bangsawan lokal, menyebarkan informasi palsu, bahkan mendukung pemberontakan dalam negeri Mataram untuk mengalihkan fokus Sultan Agung. Inilah salah satu alasan mengapa banyak bangsawan di pesisir utara Jawa kemudian berpaling dari Mataram. Perang antara Mataram dan VOC pun berubah menjadi perang tak terlihat, penuh spionase, pengkhianatan, dan permainan diplomatik. Namun, ini justru memperlihatkan bahwa perlawanan tidak selalu berarti angkat senjata. Dalam senyap, Sultan Agung melawan dengan kecerdasan politik yang luar biasa. Konflik ini perlahan menguras kedua belah pihak. Sultan Agung harus menjaga kestabilan dalam negerinya, sementara VOC harus terus meminta dukungan logistik dari Belanda. Situasi ini menjadi pertarungan daya tahan yang sangat menentukan. Setelah Sultan Agung wafat pada tahun 1645, Kesultanan Mataram mengalami masa transisi yang penuh gejolak. Penerusnya, Amangkurat I, tidak memiliki visi yang sama kuat. Ia justru lebih memilih berdamai dengan VOC dan menjaga stabilitas internal kerajaan. Beberapa perjanjian menguntungkan VOC pun mulai terjadi, namun bukan berarti perlawanan berhenti. Beberapa daerah di bawah kekuasaan Mataram tetap menunjukkan sikap anti-Belanda, bahkan melakukan pemberontakan kecil-kecilan. Tapi sayangnya, tanpa dukungan pusat, perlawanan itu mudah dipadamkan. VOC, dengan licik, mulai menyusup lebih dalam keurusan dalam negeri Mataram. Mereka menempatkan pengaruh dalam istana dan menjadi penentu siapa yang layak naik tahta. Inilah awal dari ketergantungan kerajaan Jawa terhadap kekuatan asing. Namun, walau secara politik Mataram perlahan tunduk, semangat perlawanan rakyat tetap menyala. Dalam cerita rakyat, legenda, dan kisah-kisah lisan, Sultan Agung dikenang sebagai pemimpin yang berani menantang kekuatan asing demi harga diri bangsa. Kesultanan Mataram mungkin kalah dalam pertempuran militer, tapi mereka tidak kalah dalam sejarah perlawanan. Warisan perjuangan ini menjadi dasar semangat nasionalisme Indonesia di masa modern. Perang Mataram versus VOC bukan sekadar cerita lama tentang dua kekuatan yang saling bertarung. Ini adalah pelajaran penting bahwa kedaulatan bangsa tidak bisa dibeli, dan bahwa harga kemerdekaan seringkali harus dibayar dengan darah dan pengorbanan. Sultan Agung telah menunjukkan bahwa pemimpin sejati bukan hanya mereka yang menang dalam perang, tapi juga mereka yang berani menghadapi ketidakadilan, meski peluang menang kecil. Ia bukan hanya raja, tapi simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Hari ini, jejak perjuangan Mataram masih bisa ditemukan dalam budaya, arsitektur, dan tradisi masyarakat Jawa. Tapi yang lebih penting, semangat melawan penjajahan dan keberanian mempertahankan jati diri bangsa tetap hidup dalam memori kolektif kita. Banyak yang tidak tahu bahwa perlawanan ini menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh perjuangan di masa selanjutnya. Bahkan para pahlawan kemerdekaan mengakui bahwa sejarah Sultan Agung adalah fondasi bagi pergerakan nasional Indonesia. Melalui kisah ini, kita belajar bahwa sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk dipahami dan dijadikan pelajaran. Agar kita tidak lagi membiarkan bangsa ini ditentukan oleh kekuatan asing, dalam bentuk apapun.
Perang antara Kesultanan Mataram dan VOC bukan hanya soal menang atau kalah. Ini adalah bukti bahwa Nusantara sejak dulu tidak pernah tunduk begitu saja pada kekuatan asing. Ada perlawanan, ada harga diri, dan ada tekad untuk mempertahankan tanah ini. Dalam sejarah panjang penjajahan di Indonesia, Sultan Agung menjadi sosok yang terlalu sering dilupakan. Padahal, ia adalah salah satu pemimpin pertama yang dengan lantang menolak dominasi Barat. Ia bukan hanya simbol kekuasaan, tapi simbol harapan. Channel X Tuan percaya bahwa sejarah seperti ini harus terus diangkat, agar kita tidak melupakan siapa kita, dari mana kita berasal, dan betapa mahalnya harga dari sebuah kemerdekaan. Karena di balik setiap kerajaan yang runtuh, selalu ada kisah perjuangan yang abadi. Dan kisah Mataram melawan VOC adalah salah satunya.